kasih sudah memaparkan berbagai contoh-contoh untuk penelantaran anak. Oke, juga sekarang Ibu dibuka buku pintarnya halaman 36. Oke, sudah dibuka buku pintarnya? Ayo dibaca. Jadi contoh-contoh penelantaran anak. Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Itu juga termasuk penelantaran anak. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah, jadi kalau anak itu tidak berikan tempat tinggal yang layak dan juga pakaian yang layak, nah itu juga termasuk penelantaran anak. Selanjutnya, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah, ini yang mungkin sering terjadi di desa-desa. Ada anak-anak masih kecil, masih sekolah, belum waktunya bekerja, disuruh bekerja ke sawah, mungkin ke ladang, atau bahkan mungkin mencari makan rumput untuk ternak dan lain sebagainya. Nah, yang sebenarnya itu tidak boleh, itu juga termasuk penelantaran anak. Ini bisa dipahami, nggih? Selanjutnya, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Jadi anak juga harus diberikan imunisasi, terutama anak yang masih balita. Kemudian tidak diizinkan sekolah. Jadi anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan. Selanjutnya, tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Jadi ketika anak sakit juga harus dicarikan obat, meskipun itu ke puskesmas atau ke dokter praktek dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang. Sebagai orang tua kita wajib memberikan kasih sayang pada anak. Oke? Nah, kalau orang tua mengabaikan pada anak, mengabaikan anak, nah itu juga termasuk penelantaran anak. Itu seharusnya. Bahkan binatang pun itu memiliki rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya. Tidak mungkin seekor singa itu makan anaknya sendiri. Apalagi kita manusia yang memiliki akal, yang memiliki hati nurani, tentunya kita juga harus lebih menyayangi anak-anak. Kemudian tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat. Nah, jadi kalau anak itu sedang cerita itu didengarkan, sedang berkeluh kesah itu didengarkan. Kemudian tidak memberikan kesempatan beribadah, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain. Jadi setiap anak itu berhubungan dengan orang lain, atau bahkan mungkin termasuk kita ditinggal sendiri. Nah, anak masih kecil jadi ibu. Kalau ibu memang bekerja gitu, mungkin bisa bekerja, atau bahkan bisa dititipkan kepada saudara dan lain sebagainya. Nah, kemudian didiamkan dalam kurun waktu tertentu, dan yang terakhir tidak diperdulikan. Nah, itu tadi termasuk contoh-contoh penelantaran anak. Dan sebenarnya masih banyak contoh penelantaran anak. Nah, itu kira-kira nanti bisa diulas sendiri. Nah, itu tadi hasil diskusi yang ibu-ibu sampaikan contoh penelantaran anak. Nah, sekarang kira-kira apa akibat penelantaran anak? Dari contoh yang tadi, kalau seandainya anak itu tidak disekolahkan, nah, jadi apa Bu? Jadi anak itu ketika tidak disekolahkan, maka akan anak menjadi bodoh, kemudian buta baca tulis, gitu nggih? Ya, ketika anak itu ditinggal sendiri, kemudian anak itu tidak diberikan makanan yang layak, tempat tinggal yang layak, pakaian yang baik, maka itu akan menghambat pertumbuhan anak. Anak akan menjadi kurang gizi, bahkan bisa stunting, atau bahkan juga bisa wasting. Nah, itu kalau stunting itu apa Bu? Kurang tingginya tidak sesuai dengan umur anak. Kalau anak itu wasting, maka berat badan anak tidak sesuai dengan umur anak. Gitu ya. Itu termasuk akibat dari penelantaran anak. Oke Ibu, jadi sekarang diperhatikan sudah di depan ini. Berikut ini adalah akibat penelantaran anak. Coba sekarang bisa dibaca. Nah, jadi ketika anak itu putus sekolah, nah ini putus sekolah, maka anak
ketika anak itu ditelantarkan, nah yang pertama putus sekolah, kemudian kurang gizi, nah anak juga bisa celaka, luka ataupun sakit. Karena apa? Karena kurang pengawasan dari orang tua, orang tua tidak memperhatikan, orang tua tidak memiliki rasa kasih terhadap anaknya, itu anak akan bisa luka, celaka. Selanjutnya bisa digigit binatang, kalajengking, kecoa, ular, anjing dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Anak itu kan masih belum memiliki nalar, masih belum memiliki pemikiran yang bagus, maka akan mudah diganggu oleh binatang-binatang. Ya. Kemudian sering ketakutan atau tidak berani, anak akan menjadi minder. Selanjutnya kemampuan berbahasa rendah. Kenapa kok seperti ini? Karena anak itu ketika anak itu menjadi minder, anak tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, maka anak kemampuan berbahasa rendah, cenderung minder, berdiam, penakut dan sebagainya. Anak merasa tidak aman, kemudian susah bergaul. Karena minder akhirnya susah bergaul, kemudian terakhir mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Oke? Nah, jadi itu tadi merupakan contoh-contoh dan juga akibat dari menelantarkan anak. Semoga apa yang kita pelajari di sesi 3 langkah 4 sampai 6 ini bisa bermanfaat dan ibu bisa lebih memperdulikan anak-anaknya. Mungkin ini untuk sesi 3 langkah 4 sampai 6. Untuk sesi yang selanjutnya akan dibahas